ini mau di ini dulu Pak. Ya, geser dulu nih batu, geser dulu. Geser batunya dulu nanti kita keluar gitu. Pak, ayo Pak. Nanti Pak, kasih nama. Kabupaten Cilacap. Jalannya diamankan Pak. Cewek. Kasih jalan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jenazah ditemukan. Belum ketemu. Ada dua di sana. Ayo Pak. Nanti Pak, kasih nama. Pemirsa, petugas SAR baru saja kembali menemukan korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui informasi terkini di Cilacap, sudah ada rekan kami, jurnalis iNews, ada Heri Susanto di Dusun Cibuyut, Cilacap, Jawa Tengah. Selamat siang, Heri. Apa benar ada korban hilang yang baru saja ditemukan oleh petugas SAR di sana? Ya benar, untuk siang ini tim gabungan SAR dan relawan serta BPBD dan TNI Polri berhasil menemukan dua jenazah lagi di wilayah Dusun Cibuyut. Dua jenazah ini diketahui berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, namun untuk namanya kita belum mendapatkannya. Jadi saat ini saya berada di lokasi tempat proses evakuasi jenazah kedua korban ditemukan. Disinilah kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Di dalam saat ditemukan kedua korban itu berada di dalam rumah dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Ya. Baik, dua jenazah korban yang ditemukan ini sudah dibawa ke rumah sakit ya, Heri? Sudah, setelah saya berhasil ditemukan, di Jawa yang menggunakan yang rumah sakit umum daerah Lampung, dan saat ini inilah kondisi di lapangan lokasi yang Gubernur Kecamatan Mariman Kabupaten Cilacap, dan tampak di hasil kepilihan kita lihat kita terus melakukan penyelidikan untuk mencari beberapa yang belum ditemukan. Baik, dua jenazah yang ditemukan ini adalah laki-laki dan perempuan. Apakah sudah diketahui kedua jenazah ini apakah merupakan anak-anak atau dewasa, Heri? Untuk ini belum sebenarnya ini anak atau dewasa yang pasti sesuai yang diberikan saya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk namanya masih kita harus konfirmasi dulu baik tim Basarnas maupun BPBD. Heri, di bagian sebelah mana tepatnya atau di kedalaman berapa meter jenazah ini ditemukan petugas SAR? Oh ya, untuk saat ini saya diarahkan untuk mundur dulu karena ini jalur untuk proses evakuasi, sehingga saya harus agak mundur ke belakang ini. Kedua korban yang baru saja ditemukan ini berada di sini
itu lokasinya di atas dusun yang satunya yang di bawah. Jadi ini saya berada di atas. Kalau yang posisinya seperti ini, saya bisa berikan bahwa itu adalah posisi yang di bawah. Sedangkan saya berada posisi yang di atas ini, dua jenazah yang ditemukan. Dan kalau melihat tuntutan material tanah ini, sebenarnya cukup tebal ya, jalannya bisa diterapkan dari 5 meter. Ini dia. Baik, untuk satu keluarga yang tertimbun longsor, apakah sudah diketahui titik di mana lokasi keluarga tersebut tertimbun, Heri, untuk kemudian akan dievakuasi oleh petugas? Untuk pencarian ini di rata-rata ditemukan di dalam rumah, seperti 2 korban tadi. Menurut saya tadi sempat berbincang dengan anggota SAR, saya tanyakan apakah di mana mereka ditemukan. Informasinya dari penyelamatan mereka itu ada di dalam rumah dan kondisi yang sudah meninggal dunia. Kita lihat di lokasi ini sebanyak warga dan keluarga yang menunggu keluarga mereka untuk dievakuasi. Demikian. Baik, ini artinya 18 korban masih hilang dan belum ditemukan. Lalu dengan kondisi cuaca saat ini, kemudian kondisi kontur tanah yang labil, apakah memungkinkan untuk meneruskan pencarian hingga sore atau malam hari nanti, Heri? Ya, ketika dievakuasi dihitung dari jumlah warga yang ditemukan dalam kondisi meninggal itu, kemarin juga ditemukan ada jenazah, sekarang 2 jenazah depan meninggal, berarti ada 5 depan. Jika 20 itu berarti ada 18 jenazah yang belum ditemukan. Nah, untuk cuaca kali ini di sini panas tapi sedikit berawan. Kalau seandainya cuaca ini mendukung, tidak hujan atau dalam arti tidak hujan, evakuasi akan terus dilakukan sampai mungkin bisa dinyatakan diberikan sementara nanti sampai sore hari. Demikian. Ya, dalam penemuan 2 jenazah yang baru saja ditemukan oleh petugas SAR ini, apakah juga ikut disaksikan oleh keluarga korban di sana yang terus menunggu sejak kemarin? Ya, tadi selama proses pencarian ini, memang keluarga-keluarga dari para korban ini terus menanti dan menunggu dengan mendatangi lokasi terjadinya longsor di sini. Jadi mereka terus menanti dan menunggu di lokasi dan sambil menunjukkan bahwa posisi rumah saya itu di sini, posisinya agak ke sini. Nah, itu jadi digunakan acuan oleh tim besar guna melakukan pencarian korban yang masih tertimbun. Demikian. Baik, keluarga korban ini tentunya sangat terpukul dan terus menanti serta memantau jalannya proses pencarian. Apakah juga ada petugas khusus yang diturunkan untuk mendampingi keluarga korban selama memantau jalannya operasi pencarian ini, Heri? Ya, di lokasi pencarian tanah longsor ini semua unsur terlibat, dari tim pencari, relawan, BPBD, SAR, TNI Polri, dan tim medis pun juga disediakan di sini, baik di lokasi pencarian maupun di posko-posko yang berdiri di sekitar tempat kejadian. Demikian. Baik, dengan berhasilnya ditemukan 2 jenazah korban yang baru ditemukan ini, apakah juga ini kemudian membuka jalur pencarian baru yang kemudian bisa memudahkan petugas SAR dalam mencari 18 korban lainnya? Ya, selama pencarian di lokasi ini, selama dari pencarian ini, jalur pencarian itu sudah ada beberapa titik ya. Ya, di atas ini, di sini, saya tadi lihat itu ada beberapa titik yang digunakan untuk operasi pencarian, dan yang di bawah di taruhan itu juga
beberapa titik ini digunakan agar proses pencarian itu efektif, karena proses pencarian itu dilakukan di titik-titik di mana rumah para korban itu berada. Karena beberapa selama ini beberapa korban yang ditemukan dalam pencarian itu berada di rumah mereka dan tidak dapat menyebabkan yang terjadi di Kamis malam kemarin. Baik, Heri, ini kabarnya kondisi tanah di lokasi terdampak longsor ini sangat labil, kemudian ada beberapa titik atau area di sekitar lokasi terdampak yang juga sudah mulai terdapat retakan. Lalu bagaimana kemudian untuk menjamin keselamatan para petugas SAR yang saat ini bertugas mencari 18 korban hilang? Ya betul, di lokasi tanah longsor ini memang struktur tanahnya masih cukup labil sehingga cukup membahayakan bagi tim dari korban, terutama saat kondisi lagi hujan. Dan dipastikan kalau hujan itu bisa membuat longsoran susulan bisa terjadi, dimungkinkan terjadi, dan itu sangat berbahaya. Seperti yang pada pencarian hari kedua kemarin itu sekitar pukul 15.40 pencarian dihentikan karena turun hujan. Kita melihat kondisi cuaca kayak seperti hari ini, panas tapi agak berawan, bisa jadi dimungkinkan terjadi hujan, dan itu akan menyulitkan dan membahayakan tim pencari yang ada di lapangan. Baik, dengan adanya 9 ekskavator yang telah diterjunkan, kemudian juga ada 3 anjing pelacak beserta 500 petugas gabungan yang terus berjibaku mencari korban hilang, apakah ini sudah cukup memadai untuk melakukan operasi pencarian di sana, Heri, mengingat lokasi terdampak ini tampaknya cukup luas dan terjal begitu ya, Heri? Ya, sejak hari tidak proses pencarian itu, tim Basarnas dan BPBD Kabupaten Sula, kemudian BNPB dan Pensirangan telah menambah sejumlah alat untuk melakukan evaluasi. Contohnya di hari ini ada 9 alat berat yang bertindak langsung ke lokasi, mengingat bahwa material tanah yang menguruk kampung ini cukup tebal. Berada ini bervariasi mulai 2 meter sampai mungkin di 10 meter. Nah, alat-alat berat ini digunakan untuk mempermudah proses pencarian, terutama untuk mengeruk material tanah yang tebal. Dan itu ada 9 pelacak atau Basarnas dan Polri dikerahkan untuk membantu proses pencarian. Baik, Heri, apakah memungkinkan jika Anda bisa sedikit lebih mendekat ke arah para petugas yang saat ini sedang melakukan operasi pencarian di sana? Dan ya, bisa sudah baik. Ini terus melakukan pengerukan. Baik, ada berapa titik yang menjadi lokasi fokus pencarian hari ini, Heri? Berdasarkan pemetaan dari dua sektor, masing-masing sektor itu ada beberapa titik yang banyak korban yang sebetulnya. Itulah yang permintaan dari Basarnas dan dari terutama berada di rumah-rumah para korban mereka selama ini korban memberikan itu tidak berada di dalam rumah dan Baik, Heri, kabarnya Kepala BNPB akan datang langsung ke lokasi
terdampak longsor. Ini kira-kira pukul berapa Kepala BNPB akan tiba di sana? Untuk informasi Kepala BNPB, saya pribadi belum menemukan. Kemudian juga Kepala BNPB datang ke ini pasti akan langsung menyelesaikan. Demikian. Baik, untuk warga yang tinggal di area sekitar lokasi terdampak longsor, apakah saat ini sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman seluruhnya, Heri? Ya, seluruh warga yang tinggal di sekitar dampak karena mereka sudah dievakuasi atau dilakukan proses menuju. Namun meskipun disediakan dengan kemudian seperti di perusahaan venue, para warga ini lebih memilih atau pergi ke tempat gerakan mereka. Mungkin dikatakan untuk mereka atau misalkan mereka hidup kembali, itu keluar dari apa yang bisa juga. Baik, untuk 2 jenazah korban meninggal dunia yang baru saja ditemukan tadi, ini dievakuasi ke rumah sakit mana, Heri? 2 jenazah yang sudah dievakuasi besok juga hari ini langsung dibawa ke rumah sakit umum dari Majenang. Seluruh korban selama ini dibawa ke rumah sakit dibersihkan dan diletakkan ke luar. Demikian. Baik, jadi total 5 orang meninggal dunia, sementara 18 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan petugas SAR masih terus melakukan operasi pencarian di lokasi terdampak longsor. Terima kasih Heri Susanto melaporkan langsung dari Desa Cibuyut, Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan.